Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan min, median, modus, serta simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data yang diberikan. Kita mulai dari min-nya terlebih dahulu, yang mana kita perlu ingat untuk min, berarti bisa juga kita simbolkan dengan X bar, yang mana rumus X bar ini sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, yang mana Fi menunjukkan frekuensi kelas ke I, dan Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Di sini untuk sigma F-nya juga bisa kita pandang sebagai sigma Fi seperti ini. Sehingga di sini kita membutuhkan nilai Xi untuk masing-masing kelasnya. Jadi bisa kita tambahkan di sini satu kolom lagi untuk kolom Xi-nya. Kalau kita perhatikan di sini untuk 50 sampai 54, berarti kalau kita jabarkan ada nilainya 50, 51, 52, 53, serta 54. Yang mana berarti di sini ada sebanyak 5 nilai, dan di antara 5 nilai ini, nilai tengahnya berarti adalah nilai yang ketiga. Maka yang kelas yang pertama, nilai tengahnya kita punya adalah 52. Lalu kelas yang kedua, nilai ketiganya berarti kalau kita jabarkan 55, 56, 57, 58, dan 59, maka nilai tengahnya adalah 57. Bisa kita atur ulang gambarnya seperti ini, kemudian kita teruskan ini sampai kelas yang terakhir. Maka kita akan peroleh nilai tengah setiap kelasnya seperti ini. Lalu untuk setiap kelas masing-masing kita cari nilai Fi dikali Xi-nya, berarti 4 dikali 52, 6 dikali 57, dan seterusnya. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Lalu berarti yang A tinggal kita hitung saja untuk min atau kita simbolkan dengan X bar sesuai rumus, yang mana sigma Fi dikali Xi-nya tinggal kita jumlahkan seluruh nilai pada kolom ini. Kita akan peroleh hasil penjumlahannya adalah 2600 dibagi sigma Fi-nya adalah 40, maka hasilnya sama dengan 65. Lalu untuk mediannya kita gunakan rumus ini, yang mana TB menyatakan tepi bawah kelas median, N menyatakan jumlah seluruh frekuensi atau sama saja dengan sigma Fi, Fk adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas mediannya, Fi adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelasnya. Karena di sini kita punya setiap kelasnya memiliki 5 nilai, kalau kita jabarkan masing-masing seperti sebelumnya saat kita menentukan nilai tengahnya, maka bisa kita peroleh informasinya di sini bahwa P-nya sama dengan 5. Kita cari dulu letak mediannya menggunakan 1/2N, berarti mediannya ada pada data ke-1/2 dikali 40, yaitu pada data ke-20. Untuk menentukan di manakah letak data ke-20, kita cari masing-masing frekuensi kumulatif setiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama sama seperti frekuensinya yaitu 4, kelas yang kedua berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 4 ditambah frekuensi yang sekarang yaitu 6, maka kita peroleh hasilnya 10. Kemudian kelas yang ketiga berarti 10 ditambah 8 yaitu 18. Selanjutnya 18 ditambah 10 berarti 28. Kemudian 28 ditambah 8 kita akan peroleh hasilnya 36. Dan 36 ditambah 4 kita peroleh hasilnya adalah 40. Untuk data ke-1 sampai ke-4 di kelas yang ini, data ke-5 sampai ke-10 di kelas yang ini, data ke-11 sampai ke-18 di kelas yang ini, dan data ke-19 sampai 28 ada di kelas yang ini. Sehingga data ke-20 ada di kelas yang ini. Berarti bisa kita hitung mediannya untuk tepi bawah bisa kita peroleh berdasarkan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah nilai-nilai yang di sebelah kiri, berarti pada median batas bawahnya 65, kita kurangi 0,5, maka hasilnya 64,5. Ditambah dengan 1/2N-nya adalah 20, dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, berarti kelas yang ini frekuensi kumulatifnya adalah 18. Ini per
frekuensi kelas mediannya berarti di sini adalah 10 dikali dengan panjang kelasnya atau P-nya berarti di sini adalah 5. Kita hitung mediannya berarti sama dengan 65,5. Selanjutnya untuk modus kita akan gunakan rumus seperti ini. Yang mana TB di sini menyatakan tepi bawah kelas modusnya, lalu D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus, D2-nya adalah selisih kelas modus frekuensinya dengan frekuensi kelas setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas. Nah, kalau kita perhatikan untuk kelas modusnya, berarti adalah kita perhatikan untuk frekuensi yang terbesar di sini 10, maka ini juga menyatakan kelas modusnya atau letak modusnya. Yang mana frekuensi kelas modus berarti 10, dan sebelum kelas modusnya, yaitu kelas yang ini frekuensinya adalah 8, maka selisihnya kita kurangi yang lebih besar terlebih dahulu, baru yang lebih kecil. Maka kita peroleh 10 dikurang 8, yaitu 2. Lalu selisih kelas modus frekuensinya dengan kelas setelah kelas modus, di sini juga sama dengan 8 frekuensinya, maka sama saja di sini kita akan punya 10 dikurang 8 yaitu sama dengan 2. Untuk tepi bawahnya berarti sama dengan tepi bawah kelas mediannya yaitu 64,5, berarti ditambah 2/2 ditambah 2 dikali 5. Kita hitung di sini hasilnya adalah 67. Jadi modusnya adalah 67. Selanjutnya untuk yang B, kita akan menentukan simpangan rata-ratanya terlebih dahulu yang kita simbolkan dengan SR. Rumusnya seperti ini, berarti di sini kita membutuhkan nilai mutlak dari XI dikurang X barnya. Nah, yang pertama di sini berarti XI-nya adalah 52 dikurang X barnya 65, yang mana 52 dikurang 65 adalah min 13. Nilai mutlak dari min 13 berarti kita akan punya hasilnya adalah 13. Sebab nilai mutlak ini menyebabkan kalau kita hilangkan tanda mutlaknya, kita akan peroleh nilainya yang lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau di dalam tanda mutlaknya negatif, maka kalau kita hilangkan tanda mutlaknya menjadi negatif dikalikan dengan bilangan tersebut. Sedangkan kalau di dalam tanda mutlaknya bilangan positif atau sama dengan 0, maka tinggal kita tuliskan saja bilangan tersebut. Kita teruskan di sini sampai kelas yang terakhir, maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita cari masing-masing nilai FI dikali nilai mutlak XI dikurang X barnya, berarti di sini 4 dikali 13, 6 dikali 8, 8 dikali 3, dan seterusnya. Kita akan peroleh hasilnya seperti ini, sehingga kalau kita jumlahkan seluruh nilai yang ada pada kolom ini, kita akan peroleh nilai sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X barnya. Kita akan peroleh hasilnya adalah 248 per sigma FI-nya adalah 40. Kalau kita hitung, maka hasilnya kita peroleh sama dengan 6,2. Selanjutnya, simpangan baku yang disimbolkan dengan S, rumusnya kita peroleh seperti ini. Kita cari terlebih dahulu nilai XI dikurang X bar kuadratnya. Untuk kelas yang pertama, karena XI dikurang X barnya adalah min 13, berarti min 13 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 169. Kelas yang kedua, XI dikurang X barnya berarti adalah min 8, yang mana min 8 kuadrat kita akan peroleh hasilnya 64. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir, kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi di sini kolom untuk FI dikali XI dikurang X bar kuadratnya. Berarti 4 dikali 169, 6 dikali 64, dan seterusnya. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung penjumlahan seluruh nilai yang ada di kolom ini, maka kita akan peroleh nilai dari sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan, yaitu kita akan punya hasilnya adalah 2140.
Lalu kita bagi dengan sigma FI-nya yaitu 40, maka ini sama dengan akar 53,5. Kita hitung hasil akarnya ini sama dengan 7,3 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.